Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Nabil Ikhwani dengan NIM 2022 10 11 03 11 432. Di sini saya akan menampilkan tugas mata kuliah Hukum Konstitusi. Dan ini untuk tugas UTS. Silahkan menonton. Di sini saya akan mewawancarai orang tua saya. Sebelumnya, perkenalkan ibu dengan ibu siapa? Bu Arofa. Baik, ibu. Di sini saya akan mewawancarai ibu terkait untuk apa sih hukum di Indonesia ini mengatur terkait korupsi dan bagaimana pendapat ibu apabila tidak ada hukum di Indonesia yang mengatur terkait korupsi. Hukum sangat perlu sekali untuk mengatur aturan. Jadi rakyat bisa tahu aturan mana yang betul, mana yang salah, tertata. Sedangkan apabila tidak ada hukum, negara akan kacau. Tidak ada aturan, tidak mana yang harus menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Baik, sebelumnya namanya masnya? Farid Abdillah. Baik, di sini saya akan menanyakan wawancara, yaitu terkait topiknya, untuk apa sih hukum di Indonesia ini mengatur terkait korupsi dan bagaimana pendapat masnya apabila tidak ada hukum di Indonesia yang mengatur terkait korupsi. Untuk apa ya? Kalau secara pandangan umum sih, agar masyarakat tuh terpelihara itu dari semua sikap korupsi kayak gitu tuh, biar terjaga gitu loh, biar kondusif, ya gitulah umumnya, biar kondusif, biar aman loh. Dan bagaimana Dan pendapat saya kalau nggak ada itu sih ya ambiar sih negara ini. Oh iya. Ambiar. Baik, terima kasih Mas. Baik, di sini saya akan mewawancarai pasangan saya, yaitu Deva. Dan untuk topik wawancara kali ini yaitu untuk apa hukum di Indonesia ini mengatur terkait korupsi dan apa pendapat Anda apabila tidak ada hukum di Indonesia yang mengatur terkait korupsi. Hukum di Indonesia mengatur tentang korupsi karena beberapa alasan mendasar yang berkaitan langsung dengan perlindungan kepentingan negara, rakyat, dan keberlangsungan pemerintahan. Apabila tidak ada hukum di Indonesia yang mengatur tentang korupsi atau koruptor, dampaknya akan sangat fatal. Adanya yaitu korupsi akan merajalela, keuangan negara yang akan terkuras, kepercayaan publik terhadap pemerintah yang akan runtuh, serta pembangunan akan terhambat, serta kehilangan reputasi internasional. Dan itu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat dan negara. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan mewawancarai guru. Baik, untuk Bapak siapa? Munirul Ikhwan. Di sini saya akan mewawancarai untuk topik pertanyaannya yaitu untuk apa hukum di Indonesia ini mengatur terkait korupsi dan bagaimana pendapat Bapak apabila tidak ada hukum di Indonesia yang mengatur terkait korupsi. Karena korupsi itu merugikan rakyat,
menghabiskan ruang rakyat, maka perlu ada undang-undang untuk mengaturnya. Kalau tidak diatur oleh undang-undang, tidak ada hukum yang mengaturnya, maka keuangan Terima kasih Bapak. oke, sama-sama. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Muhammad Adi Kurniawan. Bapak. Sebelumnya saya Izal dari PMM ingin mewawancara Bapak terkait topik saya, yaitu untuk apa hukum di Indonesia ini mengatur terkait korupsi dan bagaimana pendapat Bapak apabila tidak ada hukum di Indonesia yang mengatur terkait korupsi. Kalau menurut saya hukum di Indonesia menganut terkait korupsi Iya. itu memang harus betul-betul ditegakkan dan harus diikuti dengan undang-undang yang berlaku pada saat ditetapkan undang-undang tersebut. Karena kenapa? Di Indonesia ini kadang sangat aneh. Hukum kalau ke masyarakat yang kecil itu terlalu runcing. Kalau ke masyarakat hitungannya ke pejabat itu kok tumpul. Itu kenapa? Karena semuanya itu mungkin ada suatu titipan-titipan, ada oknum-oknum di dalam hukum itu sendiri yang tidak berpihak kepada masyarakat yang kecil. Malah hukum itu dipermainkan sama kalangan pejabat-pejabat tingkat tinggi lah istilahnya. Maka dari itu saya mohon ke negara ini agar hukum itu betul-betul ditegakkan, tidak pandang bulu, biarpun ke masyarakat kecil ataupun sampai ke pejabat. Karena mengapa? Di situ hukum sendiri mengatur undang-undang yang dimana undang-undang tersebut tidak dilakukan dan tidak diberikan haknya kepada semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kecil seperti saya, dan terlalu diabaikan. Kalau ke para pejabat itu hukum seolah-olah bisa diberi. Makanya itu saya harap kepada pemerintah ataupun kepada pakar-pakar hukum, Kejaksaan Agung, supaya hukum itu betul-betul ditegakkan dengan setegak-tegaknya. Itu pendapat saya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Udah, gitu aja. Sudah. Oh ya, wih. Di sini saya akan mewawancarai salah satu aparat penegak hukum. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Arjono. Baik Bapak, di sini saya akan mengajukan pertanyaan, yaitu topik pertanyaannya, untuk apa hukum di Indonesia ini mengatur terkait korupsi dan bagaimana pendapat Bapak apabila tidak ada hukum di Indonesia yang mengatur terkait korupsi? Dari pengamatan saya ya Bapak, kalau hukum masalah undang-undang tentang korupsi kan sudah jelas, ya kan. Tapi dari undang-undang tersebut kan cara pelaksanaannya ternyata kan tidak sesuai. Adanya undang-undang tentang korupsi, hukum tentang korupsi, ada dan tidak adanya itu dalam negara kita itu memang kurang untuk menegakkan hukum tentang pejabat-pejabat yang korupsi. Gitu. Salah satu gambaran tentang kemarin yang undang-undangnya untuk perampasan aset pejabat-pejabat yang melakukan korupsi itu kan belum disahkan dari MPR. Jadi kalau menurut saya undang-undang itu kalau disahkan tentang pejabat-pejabat yang korupsi untuk perampasan aset ya, sebenarnya bagus. Tapi kalau itu sebenarnya bagus. Tapi kalau tidak ada undang-undang malah hancur lah negara kita. Karena orang-orangnya seperti itu kan.
itu ada undang-undang. Kalau nggak ada undang-undang, negara kita mau jadi apa? Rakyat kecil pasti ada di negara. Gitu Pak. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu ulama. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Imron Junaidi. Baik Bapak. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, untuk apa hukum di Indonesia ini mengatur terkait korupsi, dan bagaimana pendapat Bapak apabila tidak ada hukum di Indonesia ini yang mengatur terkait korupsi? Baik, di Indonesia memang harus diatur mengenai undang-undang atau hukum korupsi, karena korupsi itu sifatnya merusak, menghancurkan segala segi, ya, segi ekonomi, segi akhlak, segi moral. Bahkan korupsi itu dalam Islam sama dengan mencuri atau maling. Itu kalau hukum Islam, kata ulama, itu harus dipotong tangannya. Nah, kalau korupsi itu kan tergantung, ada yang besar. Kalau yang besar itu bisa jadi hukuman mati. Nah, maka dari itu korupsi di Indonesia harus diatur dengan hukum. Apabila tidak diatur dengan hukum, maka Indonesia akan hancur dan rusak. Itulah. Maka dari itu Indonesia tetap harus ada hukum yang mengatur tentang korupsi. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Baik, sebelumnya saya dari mahasiswa Fakultas Hukum Dalam Nabil UMN angkatan 2002. Di sini saya ada tugas Bapak untuk mewawancara salah satunya langganan beli. Di sini saya langganan beli makanan ya. Terus topiknya yaitu hukum. Saya masih mahasiswa hukum, dan untuk pertanyaannya, untuk apa sih hukum untuk korupsi di Indonesia ini, dan bagaimana sih pendapat Bapak apabila tidak ada hukum untuk koruptor korupsi di Indonesia ini? Untuk hukum ya khususnya di Indonesia ya harus diadakan lah. Soalnya kan dimanapun kan harus memberantas orang-orang yang korupsi seperti itulah. Misalkan tidak ada hukum aja, korupsi tetap merajalela. Apalagi tidak ada hukum, gimana lagi negara kita? Apa kata Mbak Jo? Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Nabul. Bapak. Baik. Di sini saya akan mengajukan untuk wawancara, dan pertanyaannya, untuk apa hukum Indonesia mengatur terkait korupsi? Untuk kesejahteraan rakyat. Dan bagaimana pendapat Bapak apabila tidak ada korupsi hukum di Indonesia yang mengatur terkait korupsi? Rakyatnya akan menderita dan Indonesia tidak akan maju. Terima kasih Bapak. Di sini saya akan mewawancarai teman saya. Sebelumnya dengan Mas siapa? Saya dengan Mas Ibat. Mas Ibat. Baik. Di sini saya akan mewawancarai dengan topik, untuk apa hukum di Indonesia mengatur terkait korupsi, dan bagaimana pendapat Anda apabila tidak ada hukum di Indonesia yang mengatur terkait korupsi? Jadi kalau pendapat saya nih ya, itu Indonesia kan negara hukum juga ya. Jadi dimana suatu negara itu harus tertata rapi antara keuangan, ekonomi, serta masyarakatnya juga, terutama apabila ada korupsi ya. Itu korupsi itu di Indonesia itu sangat-sangat banyak, dan mulai dari kecil udah dirintis jadi korupsi. Misalnya kayak ada orang kecelakaan, misalnya suatu truk kecelakaan, terus orang-orang pada merumpulin ke truknya buat ngambilin, itu kan termasuk korupsi juga, salah satu korupsi kecil-kecilan. Dari kecil aja dari kecil udah diajarkan namanya korupsi. Jadi
untuk mengaturnya ya mulai perlahan dulu dari pemerintahnya seperti apa, membuat peraturannya seperti kasus-kasus di Indonesia, kasus timah, kasus seperti itulah ya kan. Iya. Itu jadi disitulah biar pertama keuangan di negara maju dan minimnya inflasi dari keuangan di Indonesia itu. Terus untuk pendapat saya ya, kalau tentang hukum yang mengatur korupsi mungkin disepakati perampasan aset. Nah itu juga bisa, atau hukum mati itu juga bisa. Pertama kan banyak sekarang yang namanya pemerintahan yang kurang adil terhadap masyarakatnya, seperti anggaran ini terus tiba-tiba dipotong sekian, terus dialirin ke bawah dipotong sekian, alirin ke bawah lagi potong sekian, jadi kayak percuma anggarannya. Jadi tiap pemerintah mesti ngambil jatahnya buat dikorupsi, seperti itu. Baik, terima kasih Mas. Iya, sama-sama.